Kalimantan bukan hanya terkenal dengan hutannya yang lebat, tetapi juga dengan satwa endemis. Hari ini saya udah berada di kawasan konservasi mangrove dan bekantan yang ada di Tarakan. Nah, saya berkesempatan untuk mengamati langsung satwa endemik yang mendiami Pulau Kalimantan. Pas banget nih, mereka udah nunggu di sini. Jadwal yang makan, kita siapin dulu makanannya. Walau tubuhnya besar, bekantan mempunyai porsi makan yang sedikit. Buah pisang harus dipotong-potong agar tidak dikuasai oleh satu bekantan saja. Emang udah hafal betul jam makannya. Tuh lihat, saya lagi siapin makanan. Mereka lagi duduk di atas, anteng banget. Lucu ya. Kelompok pertama kan? Pemberian makan dilakukan 1 kali sehari. Pakan ini hanya untuk menambah nutrisi, bukan sebagai makanan utama. Nih, makanan yang disukai bekantan, pisang kepok namanya. Sebenarnya mereka bisa mencari makanan sendiri di hutan, daun-daunan. Bersuara. Tapi ini untuk tambahan makanannya supaya nanti kebutuhannya tercukupi. Bekantan-bekantan di sini tuh terbagi menjadi 2 kelompok. Kalau ini kelompok kedua, jumlahnya ada 9 ekor. Nanti makannya akan bergantian. Kalau kelompok yang pertama datang, langsung pergi mereka. Dalam area seluas 22 hektar ini, terdapat 34 bekantan, 11 ekor jantan, dan 23 betina. Kalau dilihat, kelompok satunya sudah mulai datang nih, bersiap-siap di sini. Dan kelompok duanya sedikit demi sedikit mereka naik ke atas, berpindah. Loncat. Oh iya tuh. Itu kayaknya mengancam ya, gerakannya. Ini nih, yang jantannya nih. Udah mulai mendekat. Pemimpin kelompok biasanya bertindak agresif, agar kelompok yang lain segera berpindah dari lokasi pemberian makan. Ini kelompok pertama yang ada 25 ekor, memang begitu. Tiap kelompok ada leadernya masing-masing. Kalau disatukan itu bisa bertengkar. Bekantan di sini lumayan ramah dengan hewan lain. Makan bersama-sama dengan 2 ekor tupai tanpa terganggu. Satwa endemik satu ini keberadaannya itu terancam punah, padahal dia ini sangat penting sekali untuk menjaga ekosistem. Jadi semoga seluruh satwa liar yang ada di dunia hidupnya semakin sejahtera dan bebas di alam. Kepiting menjadi salah satu komoditi unggulan Tarakan, Kalimantan Utara. Bahkan hasilnya sampai dikirim ke luar negeri. Sambil menunggu air kolam surut, saya memeriksa satu persatu jebakan yang sudah dipasang dari semalam. Nih, ambonya sudah mulai diangkat. Ini tuh udah ditunggu semalaman. Tandanya setelah ini boleh dikuras kolamnya. Nih, dapat 1. Ambo merupakan alat perangkap tradisional untuk memudahkan menangkap kepiting sebelum pengurasan kolam. Wih, besar sekali. Dapat 2 lagi. Kepiting bakau biasa dijual dalam keadaan hidup atau segar, agar harga jualnya semakin tinggi. Gimana ya caranya ya? Ini kepiting betina. Nandakan ininya nih, bentuknya ini agak bulat. Kalau jantan tuh kan agak lancip. Pak, setelah ini prosesnya apa, Pak? Kita kuras ini airnya, baru kita raba-raba. Raba-raba? Iya. Kepitingnya diraba? Iya.
Maksudnya ditangkap di dalam lumpur. Kita tangkap tangan kosong. Iya. Astaga, Pak. Waktu yang tepat untuk menguras kolam ketika air laut surut. Jadi air kolam bisa terbuang ke aliran sungai. Udah surut sekarang airnya. Kita akan mulai cari kepiting. Bapak udah dapet. Pak, cepat sekali. Cara mencari kepiting ada dua cara. Dengan tangan kosong dan menggunakan besi panjang seperti ini. Aduh. Berhasil saya temukan dengan bantuan Bapak. Emang harus pelan-pelan katanya Bapak, kalau terkena kawat nanti kalau kaki atau capitnya lepas tidak laku lagi. Semua kepiting bakau di sini telah melewati tambak pembesaran selama 3 bulan di pinggir pantai. Ini ada kepiting yang di luar lumpur. Oke, saya mau coba tangkap sendiri. Caranya di belakang. Pak, berhasil. Berhasil. Gitu tekniknya, harus kuat-kuatin di bagian atas ini. Sudah selesai ternyata kita nyisirin ini kolamnya, sudah dapat semua kepitingnya. Setelah ini akan dibawa untuk proses selanjutnya. Nah, ini kepiting yang udah direbus selama 40 menit harus didinginkan dulu baru bisa dikupasin isinya. Nah, ini nih yang udah ready. Bisa kita ambil dagingnya. Selain dalam kondisi hidup, kepiting juga dijual dalam bentuk daging matang. Kepiting dipotong menjadi beberapa bagian, mulai dari capit, kaki, dan telurnya. Kepiting jumbonya. Satu ini tuh beratnya 1 kilo. Saya mau coba potongin kaki-kaki dan capitnya. Kualitas super ini, harus hati-hati penanganannya. Udah deh, dipisahin bagian capit di sini, kaki di sebelah sana. Nanti ada bagiannya masing-masing yang ngambilin dagingnya. Tidak semua bagian kepiting dapat dimanfaatkan. Cangkang terluar dan insangnya menjadi bagian yang dibuang. Ini di tahap yang sekarang ini ngeliat ibu-ibu cepet banget kerjanya. Ini tuh dibilang susah nggak juga sih, cuman harus teliti ngambilin daging-dagingnya tuh semua, nggak boleh ada yang ketinggalan. Nah, kalau ini nih bagian paling mahalnya, yaitu capitnya. Dan kalau sudah seperti ini, memang harus ahlinya yang membuka cangkangnya ini. Pak Usman, silahkan. Nih, udah terbuka cangkangnya, cantik banget. Ini tuh per kilonya harganya 100.000 lebih. Nggak heran sih, karena ini memang grade A-nya. Daging capit kepiting yang sudah seperti ini tuh harganya langsung menurun. Kenapa? Karena ini tandanya daging kepitingnya tuh sudah tidak fresh lagi, sudah mati beberapa jam, jadinya rusak seperti ini. Memang harus benar-benar yang sempurna. Pengiriman daging dan kepiting yang hidup bisa sampai dikirim ke Tawau, Malaysia. Enak banget. Gurih banget, terus dagingnya empuk. Pantesan ini yang termahal. Desa Karanganyar Pantai ternyata memiliki budidaya kepiting bakau yang hasil dagingnya luar biasa banget. Nah, inilah salah satu kekayaan Indonesia yang merambah sampai sektor luar negeri. Ikuti jejak saya, jejak petualang.